بسم الله الرحمن الرحيم Kurang ya? Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun nanti. Gitu dulu. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Al-Imran, surat Al-Imran ayat 135. Ini masih berkaitan dengan alladzina yunfikuna fis sarai wad darai wal kadhibin al ghaidha wal afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini termasuk setengah dari perbuatan baik pun juga begini. Ini juga ya. Tidak juga yang diterangkan di atas ayat pun sama. Ini pun juga sama.
wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ali. Enam. Ada enggak yang lewat? Ada enggak dikurang? Apa? Barisnya ada yang kurang deh. Ada yang kurang, Pak Ali? Pas? Ayo kita langsung bahas tajwidnya ya. Walladzi idgham ya. Huruf yang disapi agak ditekan ya. Walladzi ya, wal gitu ya. Sekitar 1 alif 2 harokat ya. Walladzi dinya atau i ya. Ya, harokat kasrah menghadapi ya yang disukun atau yang ya dimati, maka hukum bacanya mato i, atau ya mati sebelum ada ya mati ada huruf yang di garis bawah, pasti ya-nya menjadi huruf mato bi, huruf mat, huruf panjang. Panjangnya 1 alif 2 harokat. Idza fa'alu, idza mato bi juga. Harokat fathah menghadapi alif atau hamzah, pasti alifnya disebut mato bi. Ya, mato bi. Panjangnya sama dengan ini ya. Walladzina idza gitu ya. Fa'alu juga mato bi. Ya, harokat dhammah menghadapi wawu mati, wawu sukun, maka wawunya disebut huruf matobi'i ya. Bacaannya, hukum bacanya matobi'i. Panjang bacaannya 1 alif 2 harokat sama dengan ini. Alifnya alamat jamak tidak boleh dibuang, masih utuh tetap ya. Anggap saja tidak dibaca. Fa-nya sama dengan ini. Za, fa sama matobi'i. Hisyatan. Nah, tanwin berjumpa dengan alif dibaca idhar. Fahisyatan. Ya, kalau idhar jelas tidak boleh fahisyatan. Ya cukup fahisyatan au dzalamu, fahisyatan au dzalamu gitu. Jadi jelas, tanwinnya itu dijelaskan. Ya. Tanwin itu dijelaskannya. Fahisyatan au dzalamu, au-nya dibaca idhar lin, atau ada yang mengatakan matlin dibaca idhar lin. Saya sih cenderung membacanya lebih bagus dibaca idhar lin karena tidak ada huruf matnya sini. Idhar soal waw mati, huruf fathah, harokat fathah menghadapi waw. Jadi baca idhar lin. Hukumnya idhar lin. Au dzalamu. Jadi au dzalamu tidak perlu au dzalamu, tidak boleh ya. Cukup au dzalamu. Munya mat jaiz munfasil. Harokat dhammah menghadapi baris depan menghadapi wawu sukun berjumpa dengan hamzah. Hamzahnya ini bukan hamzah ini, bukan alif ini, tapi alif yang ini. Ini alamat jamak masih menghadapi ini. Maka disebut mad jaiz munfasil. Panjangnya khilafiyah. Ya, yang pasti panjangnya lebih panjang dari matabi atau mad badal. Au dzalamu anfusahum ya.
Angnya non mati berjumpa dengan fa dibaca ikhfa. Anfusahum. Mim mati berjumpa dengan dal dibaca idhar syafawi. Jelaskan. Fusahum zakarullaha. Ya, huruf lam jalalah ketemu fathah menghadapi huruf jalalah, doma menghadapi huruf jalalah, lam jalalah. Maka lam jalalahnya ini tetap dibaca tafkhim, artinya tebar. Dzakarallah, dzakarullah gitu ya. Masih tetap. Jadi dibaca tafkhim. Ini mad badal panjangnya. Fastaghfaru. Nah, dibaca, idhar dijalankan. Aslinya istighfar. Istighfar gitu. Ya. Istighfaru ini. Ya. Paknya Pak jawab ini. Paknya Pak jawab ini. Fastaghfaru. Maka ini. Fastaghfaru gitu. Asalnya istighfaru gitu, istighfar. Astaghfirullah gitu. Jadi ya. Jadi baca idhar jelaskan. Ini ya, dijelaskan. Maksudnya dibaca tafkhim ya, fastaghfaru. Jelaskan sinnya. Artinya bisa dibaca tafkhim, dibaca tafkhimnya. Fastaghfaru. Tauhnya dibaca dibaca tafkhim. Karena ghain termasuk huruf tafkhim. Huruf yang dibaca tebal. Fi khusado tinkit. Khusado tinkit. Ya. Ghain termasuk huruf tafkhim, masanya dibaca tebal. Fastaghfaru gitu. Ya, itu ya. Baca tafkhim. Barunya dibaca matabi ya. Lidunubihim lidunu sama matabi bihim dibaca idhar syafawi. Ini lebih bagus berarti ya. Ya. Di situ ya. Ada yang tanya tentang tajwidnya. Ini berulang-ulang kita itu membahas itu ya. Belum ada yang lainnya. Ya. Tapi mudah-mudahan pahamlah ya. Saya memang dasarnya kayak gitu, dasar ilmu tajwid. Gitu. Asalkan itu paham insyaallah bacanya itu lumayan lah. Adapun nanti misalnya ada bacaan imalah, bacaan ismam, bacaan itu saktah dan lain sebagainya, ngaji selanjutnya gitu. Nah, nanti ini kita belum sampai ke situ. Jadi itu bahasanya itu terus. Mat tabi'i, mat badal, mat jaiz munfasil, mat lazim mutawal harfi pun belum. Paling yang awal surat Al-Baqarah belum. Mutawal harfi musaqqal itu. Ini ya, yang lainnya belum. Ya, mat-matnya yang paling banyak mat tabi'i, mat badal gitu ya. Mat inibat pun jarang. Mat tamkin pun jarang. Paling banyak mat tabi'i. Jadi kalau paham itu insyaallah bacanya. Cuma yang perlu kita garis bawahi pengaturannya dalam bacaan panjang pendeknya itulah yang harus kita cermati, panjang pendeknya. Panjang pendeknya. Ya. Kadang-kadang kita itu karena grogi jadi ada yang harusnya dibaca panjang dipendekkan, harusnya dibaca pendek dipanjangkan. Kadang-kadang kayak gitu. Karena kurang cermatnya, kurang membiasakan kita membaca Al-Quran, akhirnya kita itu terasa grogi, terasa gamak itu dibaca panjangnya pendek, panjangnya pendek gitu. Karena kita tidak terbiasa. Tapi kalau kita itu membiasakan bacaan Al-Quran, walaupun kita itu tidak tahu, tidak lancar, tapi kalau kita membiasakannya, akhirnya lama-lama kelamaan itu tahu. Seperti kita itu membaca setiap membaca yasinan gitu. Ya. Tidak lancar, tidak hafal, lama-lama kelamaan dibaca yasinan itu ya, baik setiap hari maupun setiap seminggu sekali, insya Allah lama-lama kelamaan hafal. Padahal kita tidak hafalkan. Tahu-tahu hafal sendiri. Itulah Al-Quran.
Ada kayak magnetnya Al-Quran itu. Manakala kita sering membaca Al-Quran, kita akan dibuatnya kita itu cinta dengan Al-Quran, cinta dengan, sering berdialog. Kalau kita itu mau berdialog kepada Allah Ta'ala, sering-sering kita membaca Al-Quran. Ya, sering-sering kita membaca Al-Quran, walaupun apa saja. Ya. Kalau bisanya Al-Ikhlas, Al-Ikhlas aja bawa baca. Ya, di situ. Ada yang tanya tajwidnya. Di kelas-kelas dasar ini kayak gini. Ya. Kelas dasar enggak masalah kayak gitu. Penting. Ini pahami aja dulu, pahami saja. Kalau udah paham insyaallah lah pasti paham. Kalau enggak dibaca. Kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, ya, fastaghfaru lidzunubihim. Jadi baca yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan gitu. Walladzina idza gitu, langsung walladzi kan panjang. Na idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ya, gitu caranya. Ayo kita baca yuk. Pak Ali. Fahishatan.
Tingkah wakaf hak domirnya dimaktifkan. Berhubung di sini lebih utama wakaf, lebih bagus wakaf saja berhenti. Illallah gitu ya. Walam yusirru ala ya. Walam memati berjumpa dengan ya dibaca idhar syafawi ya. Tutup bibirnya. Ya, idhar syafawi artinya bacaan mim tersebut harus dimenang benar-benar ada bacaannya mim. Mimnya itu dijelaskan walam yusirru. Jadi namanya idhar walam. Karena kita mengatakan lafazkan mim gitu. Atau jika mim gitu. Walam ya. Walam yusirru ya. Baca idhar syafawi. Sirru dibaca, sirnya dibaca idgham. Runya dibaca mata bi'i. Alifnya ini alif alif jama, masih tetap dihubungkan seperti ini ya. Anggap saja alifnya tersebut tidak dibaca. Ya. Yang dibaca panjangnya ini aja. Ya. Ala mad badal ini namanya alif lainah ini. Anggap saja tidak dibaca. Ya, ini tidak dibaca. Yang macam kayak gini ya. Karena kita bahas ilmu tajwid namanya alif lainah ini ya. Alamah mad badal mata bi ada harakat fathah menghadapi alif, pasti alifnya ini menjadi huruf mata bi, huruf yang harus dibaca panjang. Fa'alu lunya mata bi sama dengan yang ini ya. Ya alifnya kayak gini itu anggap saja tidak dibaca. Wahum sama dengan yang ini ya. Namanya wahum ini. Namanya idhar syafawi. Wahum ya'lamun ini. Ainnya dibaca idhar halki. Terus dibaca mat aridi sukun. Mat artinya huruf yang harus dibaca panjang. Huruf yang harus dibaca panjang mana? Ini waum sukunnya ini. Arid disukun, arid artinya datang baru. Datang barunya mana? Yang disukunkan, yang dimati ini datang baru. Ya, huruf hidup
disukunkan baru karena tingkah wakaf. Pada waktu berhenti, maka huruf yang terakhir harus dimatikan. Nah, ini namakan datang baru ini. Untuk menandai sini itu ada huruf hidup dimatikan, maka harokatnya, hukum panjangnya ditambahkan ke sini. Ini kan satu harokat ditambahkan ke sini. Jadi ya'lamun. Jadi agak dipanjangkan di sini. Begitu caranya, ya. Bacaannya wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Gitu ya caranya ya. Ayo kita baca, kita cari pahala. Disaksikan oleh para malaikat nih kita taklim kayak gini tuh. Sampai hingga terbitnya fajar ya. Fajar tuh. Ayo. Boleh baca. Illallah, jadi ditekankan di sini ya. Illallah gitu ya. Tidak illallah dah, tapi tekankan di sini. Illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, gitu caranya ya. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, gitu ya. Nah, caranya gitu. Ada yang tanya tentang tajwidnya? Hah? Caranya kita teruskannya. Pengertiannya ya. Jadi perbuatan baik itu tidakkah wal katibin al ghaidha wal afina 'anin nas saja ya. Tidakkah sekedar berinfak saja fisiri wadoro ya, menahan amarah, memberi maaf kepada orang lain ya enggak, itu perbuatan baik. Tidak itu juga. Nah, alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu ya dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Termasuk perbuatan baik yaitu orang-orang yang apabila dia itu berbuat fahisyah, artinya keburukan seperti mencuri, berzina, terus memukul orang, menggosipi dan lain sebagainya. Nah, cepat-cepat dia itu zakarullah, ingat kepada Allah Ta'ala, ya Allah astagfirullah, aku berbuat jahat nih sama kawanku, aku ngosipi orang nih, sama kawanku, aku mitnai orang nih, aku mukul orang nih, aku makan barang dia itu, aku misalnya ngambil punya dia ini, aduh aku tidak berpadam. Ingat sama Allah Ta'ala, ya astagfirullah, ingat dosa dia itu, fastaghfaru lidzunubihim, terus minta ampun sama Allah Ta'ala, minta ampun, terus minta maaf kepada orang yang disakiti, orang yang disakiti tersebut ya. Ya, fastaghfiru lidzunubihim ya itu. Ya. Minta ampun kepada Allah Ta'ala, setelah minta ampun itu perbuatan juga, dosa, perbuatan baik. Ya, jadi sini diungkapkan wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Kita misalnya berbuat salah kepada Allah Ta'ala ya enggak, seperti mencuri, berzina dan lain sebagainya, berbuat kemaksiatan itu.
Ya. Kalau menzalimi seseorang kita harus minta maaf kepada orangnya gitu ya. Kalau kita berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kita itu berbuat zina, seperti kita itu makan riba, makan haram gitu ya. Mencuri dan lain sebagainya, ingat sadar terus kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita itu menzalimi orang, kita minta ampun kepada orangnya gitu. Wa may yaghfiru dzunuba wa man lan orang yaghfiru dzunuba maksudnya zat ini. La yaghfiru dzunuba maksudnya tidak ada seseorang yang bisa mengampuni dosa, ya, yang bisa mengampuni dosa tersebut illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan, tidak ada zat yang bisa mengampuni dosa seseorang, dosa hamba Allah Subhanahu wa taala illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan ayatnya yang pertama kan begitu melaksanakan suatu perbuatan qabih atau perbuatan zalim kepada sesamanya, kepada orang lain, maka kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada orang yang kita sakiti, ya. Minta ampun kepada itu perbuatan baik dan itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang dengan perbuatan itu. Artinya orang tersebut itu sadar atas kesalahannya. Sadar atas kesalahannya tersebut. Refleksinya terus minta ampun. Tidak mengulangi lagi. Di sini dikatakan walam yusirru dan tidak mengulangi lagi. Meneruskan perbuatan fahisyahnya. Tidak mau melaksanakan perbuatan itu lagi. Ya. Ya. Alama fa'alu atas apa yang dia perbuat. Apa yang dia perbuat seperti zalimi orang dan lain sebagainya, ya. Tetangganya dan lain sebagainya, bahkan berbuat jahat lah. Baik sama Allah, berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, berbuat jahat kepada orang lain itu. Dia tahu, wahum ya'lamun dan dia tahu bahwa ini perbuatan jahat, bahwa ini perbuatan maksiat, bahwa ini perbuatan yang melanggar norma-norma sosial, bahwa ini perbuatan yang melanggar syariat Islam, bahwa ini melanggar bertentangan dengan sanubari kita. Bertentangan dengan isi hati nurani kita tersebut, bahwa ini perbuatan melanggar ketentuan kemanusiaan tersebut. Itu langsung refleksinya itu berbuat kayak gitu langsung sadar, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, aku berbuat tidak baik ini perbuatan tidak bagus nih. Ya, seperti zalimi ini perbuatan ini contohnya kan banyak sekali. Makan duit rakyat, tobat sama rakyat. Ini duit rakyat jangan dikorupsi. Kalau dikorupsi dampaknya itu fatal sekali, ekonominya melancap, banyak pencurian, banyak pengangguran dan lain sebagainya. Itu refleksnya itu turut menurus sadar. Nah, terus tidak korupsi lagi, balikkan duit rakyat, gantikan duit negara dan lain sebagainya. Itu tobat itu semuanya. Terus tidak mau melaksanakan hal-hal semacam kayak gitu. Dia tahu dampaknya itu, akibatnya tahu. Ya, akibatnya tahu. Nah, akhirnya dia tidak meneruskan kembali, dia akhirnya menjadi orang-orang yang baik. Intinya kalau orang yang macam kayak gini, orang yang melakukan suatu perbuatan fahisyah, al-dolamu atau perbuatan penganiayaan, langsung dia itu sadar dan ngerti perbuatannya itu melanggar, ya, terus dia itu bertobat, insya Allah rakyat Indonesia tidak ada namanya itu kelaparan, kemiskinan, pencurian, pemerkosaan, penzinahan. Itu benar enggak? Kalau orang kayak gini semuanya itu, Pak. Itu yang mencuri sadar, itu yang ada di LP itu sadar semuanya. Itu yang korupsi duit rakyat itu sadar itu semuanya. Kita yang gosipi orang itu sadar semuanya bahwa ini perbuatan yang ini sadar. Hanya kita jadi orang baik. Ya. Orang yang baik itu siapa sih? Orang yang apakah ya orang dia itu selalu berbuat baik terus enggak? Orang yang baik ini intinya orang yang baik ialah manakala dia itu berbuat kemaksiatan, keburukan, fahisyah, al-dolamu, dia langsung sadar diri. Ingat perbuatan itu melanggar sosial, melanggar syariat Islam, terus dia itu sadar sendiri. Terus dia itu tidak mau melaksanakan perbuatan itu, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala,
minta maaf kepada orang yang dizalimi dan tidak mau melaksanakan perbuatan-perbuatan itu. Dia ngerti. Nah, itu orang yang baik. Terus terang, kita sebagai manusia tidak akan mungkin kita itu tidak ada salahnya. Pasti ada salahnya. Yang mana kalau itu perbuatan orang itu kita itu ada salah, terus langsung kita itu sadar, terus tidak mau mengulangi kesalahan itu sendiri. Tahu, sadar, tidak mau mengulangi lagi kesalahan itu. Tidak mau. Bukan malah makin diagi-agikan tuh. Kalau kita itu makin diagikan itu. Merasa dirinya itu tidak mau merasa dirinya tidak mau ditegur, akhirnya diagikannya diiyakannya kadang-kadang manusia kayak gitu, merasa tersinggung ditegur, merasa tersinggung, malah diagikannya, malah berbuat yang tidak benar, malah diagikan, malah parah gitu perbuatannya gitu. Itu biasa manusia. Kalau sadar semuanya kayak gini, insya Allah bumi pertiwi kita Indonesia itu tidak ada orang itu namanya penjahat, itu tidak ada. Pasti tidak ada demo, tidak ada perusakan sadar. Mudah-mudahan kita semuanya umat muslim itu dilindungi oleh Allah Ta'ala, diberi kesadaran semuanya. Diberi kesadaran. Nah, ada yang tanya masalah ini. Boleh tanya. Ya. Kalau ini konsepnya ayat ini, tidak. Surat Al-Imran juz 4 ayat 130 berapa? 135 ya. 35 kalau konsepnya itu sadar semua. Dari ayat 134 sampai ayat ketiga ini kan 134 sampai 135 ini kan gambaran. Ya, gambaran orang-orang yang baik itu tidakkah sekedar kita menginfakkan harta benda kita saja, tapi menahan perbuatan. Di waktu kita itu bisa membalas dendam, tapi kita itu tidak membalas dendam. Ya, di waktu kita itu mampu untuk membalasnya, tapi kita itu tidak membalasnya. Perbuatan kejahatan gitu. Artinya perbuatan kejahatan itu dibalas dengan kebaikan tuh. Tidak mendendam gitu, Pak, tidak mendendam. Padahal kita mampu. Itu perbuatan baik. Memaafkan seseorang yang berbuat salah kepada kita, yang menganiaya kita, itu perbuatan baik tersebut. Tidak itu juga. Manakala kita itu berbuat kesalahan, kemaksiatan, kezaliman, terus kita itu sadar diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah taala, sadar minta maaf kepada Allah taala dan minta maaf orang yang disalahinya. Itu termasuk perbuatan bagus, dan tidak meneruskan perbuatan jahat itu termasuk juga perbuatan bagus. Dan itu konsepnya wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Begitu. Karena apa? Kata ayat-ayat yang lainnya tersebut, in ahsantum fa in asatum fa alaiha. Apabila kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan menimpa kamu sendiri, akan kembali kepada dirimu sendiri. Tapi wa in asatum fa alaiha, dan kamu kalau berbuat jahat, keburukan, fahisyah atau dolamu, pasti keburukan tersebut akan menimpa dirimu kamu sendiri. Istilah kalau ada orang itu tidak percaya hal semacam ini, itu istilah karma lah. Karma balik itu pasti ada. Kalau orang yang percaya kepada karma balik itu pasti ada. Karma keburukan, karma kebaikan itu pasti ada. Orang yang berbuat baik pasti akan dibaiki orang tersebut. Orang yang berbuat santun pasti akan disantuni oleh orang tersebut. Orang yang berbuat istilah tawadu atau menghormati pendapat orang, pasti orang pun akan segan kepadanya. Jadi ada imbal baliknya. Ada imbal baliknya tersebut. Ini termasuk perbuatan baik yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita itu gemar berbuat baik supaya Allah Subhanahu wa taala selalu mencintai kita, selalu senang kepada kita. Ya, suka kepada kita, ridho kepada kita. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baini jalalika wa atimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami' ahwali afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyat wa tarfa'na bi indaka la darajat wa tubalna bi ang salih min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat.
Allahumma ya Allah yasir lana fi umri dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam. Wa ighfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata mamal afiyah wa qina anin nas ya Allah. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa lana wa auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wad dhair. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ya Allah, wala taj'al fi qulubina ya Allah, wala taj'al fi qulubina ya Allah, wala taj'al fi qulubi ala hadi jamaah ya. Illa lil ladzina amanu innaka raufur rahim, illa lil ladzina amanu innaka raufur rahim ya Allah, illa lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa alihi wa sahbihi barik wa salam. Da'wa fa subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.